kita Fadlan itu STIN Kak. STIN apa? Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Jadi Fadlan berpegang teguh pada prinsip Papi Fadlan, yaitu bercita-citalah setinggi-tinggi mungkin, dan jika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Aku bangga Nadar Mas Raya. Aku bangga jadi Nadar Mas Raya. 1, 2, 3. Selamat pagi dan selamat datang di Ngobat Ngobrol bareng anak hebat di SMA N1 Pulau Punjung. Tepuk tangan dulu dong. Anjay. Balik lagi nih sama host yang paling ganteng, terkece dan terbadai lah. Iya dah. Bagus, coy. Di sini gitu. Boleh dong, saya mau kenalan dulu dong sama satu-satu. Siapa aja nih? Ada siapa aja? Nah, sebelum kenalan kami ada pantun nih, Kak. Oh, boleh. Siap. Silahkan. Gimana tuh? Pulau Punjang Sabanarami, Cakep. sampai bakumpuas siang jo malam. Anjay. Sambuilah salam dari kami, salam kemuliaan agama Islam. Anjay, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Keren pantunnya ya? Oke, sekarang giliran kami kenalan nih, Kak. Boleh, silakan. Mungkin mulai dari ujung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziza Indrayani, berasal dari fase E4, SMA 1 Pulau Punjung. Fase apa? Fase E4. Di mana tuh? Jadi kelas 10 sekarang waktu itu nggak MIPA IPS, Kak. Jadi mereka tuh kayak Oh, itu kelas. jadi kelas 10 sekarang tuh mereka kayak pakai fase gitu, nggak ada kelas IPA, IPS. Jadi Oh, mereka gitu. ada fase 1, fase 2 sampai 8. Kalau orang kan fase anak-anak gitu Iya. kan, fase remaja, fase alay-alaynya gitu ya. Terus siapa lagi? Tadi siapa namanya? Aziza. Aziza, boleh lagi. Aziza. Terus lanjut. Perkenalkan, nama saya Mulia Nazwa dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Tapi ini nggak pakai fase. Enggak. Oh, kelas 12 yang fase. Oh, gitu. Perkenalkan, nama saya Amanda Bilbina Syaiful, panggilan Amanda, dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pulau Punjung. SMA. Oke. Siapa tadi, Mah? Amanda. Manda. Aziza. Mulia. Aziza Mulia Manda. Oke, semuanya kenalin, namaku Vivi Desrianti Putri dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Vivi. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadlan Zainal. Saya berasal dari 12 MIPA 2 SMA N1 Pulau Punjung. Fadlan. Ya. Tahu nggak Fadlan? Kita di video ini kita berdua yang paling ganteng. Ya enggak? Ya, karena kita laki-lakinya di sini Iya. Kak. Oke, ada Aziza, Mulia, Manda, Vivi, dan Fadlan. Senang banget ketemu kalian orang berlima ya. Iya. Anak-anak hebat SMA 1 Pulau Punjung. Ada yang ini alamatnya dari mana aja nih alamatnya? Yang paling jauh siapa? Yang paling jauh Aziza di mana tinggalnya? Kasih boleh. Aziza tinggalnya di Sikabau. Sikabau. Iya. Jarak dari Sikabau ke sini tuh kira-kira berapa kilo ya? Kira-kira 2 kilo. 2 kilo. Iya. Di sana apa nggak ada SMA apa gimana gitu? Ada nggak di Sikabau? Ada, tapi Aziza lebih memilih sekolah sini karena sekolah sini bisa menampung minat bakat siswa dan memiliki banyak prestasi gitu daripada sekolah lain. Oh gitu ya. Iya. Jadi si Aziza lebih milih ke Pulau Punjung karena mungkin sekolahnya lebih baik dari yang di Sikabau. Terus yang paling jauh lagi di antara dari Sikabau siapa ya? Di sini anak pulau semua ya? Sikabau juga. Alasannya sama atau gimana? Apa alasannya kesini ini cuma nyari cowok-cowok ganteng gitu enggak? alasan Manda untuk menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Iya. Kan pada waktu kita SMP tuh pada tahun 2016-an tuh sudah mencari tahu SMA yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Karena kita anak Dharmasraya, harus bangga dong sekolah di Dharmasraya. Iya dong. Pada tahun 2016 sampai 2018, SMA Negeri 1 Pulau Punjung itu merupakan sekolah rujukan nasional pertama dan satu-satunya di Kabupaten Dharmasraya. Keren ya? Kalau sekolah SMA Negeri 1 Pulau Punjung itu pada saat itu sudah menerapkan kurikulum 2013
dan sudah terakreditasi A. Akreditasi A itu sudah mendapatkan pencapaian minimum itu nilainya rata-rata 90-an oleh Badan Akreditasi Nasional. Dan mutu-mutu dari SMA Negeri 1 Pulau Punjung itu sudah terjamin oleh LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Sekian. Hebat sih Manda. Gila. Tapi yang bikin abang ke-trigger tuh lihat inilah. Ini baru disiapin kapan nih? Ada deh. Baru kemarin ya? Soalnya ini baru sekolah pertama yang nyiapin spanduk. Iya, ada podcastnya gitu. Wah, keren. Masya Allah. Masya Allah SMA 1. Tepuk tangan dulu dong untuk SMA 1 Pulau Punjung. Gila. Mungkin tadi Aziza udah ngasih tahu apa yang membuat dia tertarik sekolah di SMA 1, Manda juga. Apa ada yang punya alasan lain nggak? Yang dari teman-teman lain? Oke, mungkin sedikit tambahan dari Vivi, Kak. Iya. Di SMA Negeri 1 Pulau Punjung ini unggul di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi kayak misalnya tuh Vivi kan kayak lebih suka di bidang non-akademik. Jadi bakat dan minat Vivi itu tersalurkan. Jadi bisa disalurkan kalau di SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Jadi bisa ikut kegiatan-kegiatan di luar, itu tuh berasal dari SMA 1 Pulau Punjung. Juga aktif di luar jadinya, Kak. Berarti si Vivi itu lebih, mungkin kalau dibilang lebih milih belajar atau organisasi? Belajar tetap nggak tinggal juga, Kak. Buktinya Vivi juga di kelas 12 MIPA 1. Waduh. Sombong lah, anak IPA sombong gitu. Enggak juga, Kak. Enggak juga. Oke, itu tadi Fadilan apa yang membuat Fadilan tertarik sekolah di SMA 1 Pulau Punjung? Bisa menyalurkan minat bakat Fadlan karena di segi fisik Fadlan bisa memasuki paskibraka provinsi, Kak. Jadi di paskibraka provinsi Fadlan bisa menjadi lebih disiplin dan konsentrasi dalam belajar, Kak. Jadi itu alasan Fadlan sekolah di SMA 1 Pulau Punjung. Dan juga kakak-kakak Fadlan, abang-abang Fadlan juga alumni SMA 1 Pulau Punjung yang sekarang sudah menjadi dokter, kuliah di Jawa, di Bandung, di Jakarta. Jadi itu alasan Fadlan sekolah di SMA 1 Pulau Punjung. Berarti si Fadlan ini anak waskip ya? Siap, Kak. Tinggi, siap Kak. Siap komando ya. Tinggi Fadlan berapa? Siap, kemarin waktu seleksi paski 180, Kak. Siap Fadlan. Siap. 180? Gila. Main basket nggak? Main volley, Kak. Main volley. Di sini basketnya aktif nggak? Oh, Vivi main basket. Gila. Banyak ya cewek-cewek main basket sekarang ya? Iya, kebetulan Vivi juga tergabung dalam ekstrakurikuler basket di SMA 1 Pulau Punjung. Dan ekstranya tuh tiap hari Selasa sama hari Sabtu. Jadi nggak mengganggu jam PBM juga dan diadakan jam 4 sore. Gitu ya? Dan juga banyak anak-anak SMA 1 Pulau Punjung yang tergabung di basket. Mantap sih. Abang seumur-umur belum pernah megang bola basket? Boleh dicoba dulu. Boleh, nanti kita main abis ini ya. Terus siapa namanya? Mulia. Mulia kenapa tertarik Mulia sekolah di SMA 1 Pulau? Kita satu-satu ditanyain pokoknya. Kalau Mulia sendiri alasan masuk di SMA 1 Pulau Punjung ini karena pada waktu 2019 SMA Negeri 1 Pulau Punjung ini dipercayai sebagai sekolah kewirausahaan satu-satunya di Darmasraya, dan pada saat itu hanya beberapa sekolah di Indonesia yang termasuk ke dalam sekolah wirausaha. Jadi di SMA Negeri 1 Pulau Punjung ini melakukan 2 pengolahan. Yang pertama pengolahan sampah, dan kedua pengolahan berbahan ubi. Karena kami SMA 1 Pulau Punjung tahu bahwa Darmasraya ini didominasi oleh perkebunan yang dimana bahan utama yang biasanya ditanam itu adalah ubi. Jadi kami melakukan pengolahan ubi berupa keripik. Jadi itulah salah satu alasan Mulia masuk di SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Ditambah lagi yang alhamdulillahnya pada tahun ini SMA Negeri 1 Pulau Punjung dipercayai sebagai sekolah penggerak. Karena kepala sekolah kami berhasil terpilih sebagai kepala sekolah penggerak dan juga ada beberapa guru penggerak. Dan di Darmasraya sendiri, guru penggerak terbanyak itu ada di SMA Negeri 1 Pulau Gitu ya? Punjung. Hebat. Jadi katanya SMA 1 Pulau Punjung itu mengelola sampah gitu ya? Iya. Tapi teman-teman yang kayak sampah bisa dikelola nggak? Beda lagi cerita ya. Kadang itulah teman-teman tuh ya. Itu kan tadi udah ceritain banyak lah apa yang bikin kalian tertarik ke SMA 1 ini itu kayak. Nah, boleh ceritain nggak kegiatan yang ada di SMA ini apa aja gitu? Boleh Vivi ceritain dikit, Kak. Kalau di SMA 1 nih organisasinya semuanya aktif termasuk OSIS. Seperti yang Kakak lihat di luar tadi juga ada kegiatan dari Ada OSIS. kegiatan. Terus- Sempat kok rame gitu ya. Apakah ada ada demo di kegiatan. sini gitu ya?
ada OSIS, ada ROHIS. ROHISnya juga aktif setiap hari Jumat, yaitu jam 2 mulainya. Dan guru-guru kami juga terlibat dalam kegiatan ROHIS, di mana setiap minggunya mereka juga mengadakan kayak khatam Al-Quran gitu. Jadi dibagi setiap guru tuh ada yang juz 1, juz 2, sampai juz 30. Jadi tiap minggu tuh ada khatam guru-guru yang bergabung dengan ROHIS. Semua guru gitu kan, Kak. Habis itu ada ROHIS, ada Sispala juga aktif, PMR, ada PBB juga, terus PIKR, juga ada korsik, basket, voli, futsal, pramuka juga aktif. Kemarin anak pramuka juga pergi acara kemah pramuka di Timpeh kemarin, Kak. Timpeh. Terus apa lagi ya? Boleh bisa ditambahin? Gini aja deh, mungkin kegiatan yang di SMA ini yang paling banyak digemari sama siswa-siswa di SMA Pulau Punjung apa? Kalau digemari itu kan siswa-siswa kita tuh kan memiliki minat dan bakatnya masing-masing, beda-beda kan, Kak. Jadi setiap organisasi atau kegiatan tuh pasti ada juga peminatnya gitu. Yang paling banyak mungkin kayak di bidang olahraga gitu, Kak. Olahraga banyak yang doyan. Basket, futsal, voli, banyak tuh peminatnya. Tapi kayak yang orang-orang lemah fisik kayak abang ini nggak bisa tuh gitu olahraga. Lari dikit bengek gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Gimana, ada yang mau tambahin kegiatannya? Ada nggak? Misalnya event-event terdekat, maksudnya yang udah dilewati kayak gitu, event-event gede apa gitu di SMA. Apa? Kalau lomba-lomba yang terdekat yang udah yang pernah mengikuti yaitu PIKR, pernah mengikuti itu pemilihan duta genre. Lalu ini ya yang di Selempang. Pemilihan duta genre, terus basket kemarin memperoleh juara 2 pertandingan di SMA 1 Sitiung, pertandingan se-Kabupaten Damastraya. Terus apa lagi ya? Boleh cepat. Dan baru ini Pramuka Gudep Semansa Pupu itu juga ikut perkemahan di Timpeh. Dan alhamdulillah Gudep Semansa Pupu memperoleh peringkat kedua terfavorit Gudep se-Darmasraya. Gudep tuh gugus depan kan? Iya. Kalau pramuka di sini gimana sih kayak perkembangannya kayak gitu, pengen tahu. Kalau pramuka di sini kita selalu aktif, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Juga kemarin ada pelantikan kacu. Apa lagi, Zah? Kacu? Ya, kacu pelantikan kacu itu, Kak, yang kan sebelum kita resmi menjadi anak anggota pramuka, kita kan harus melakukan pelantikan kacu. Iya. Kayak penerimaan siswa baru kayak gitu ya, anggota baru gitu. Boleh. Izin menambahkan. Iya, silakan. Jadi di pramuka ini sebelum kita menjadi anggota dari Gudep itu, kita kan menjadi calon tamu ambalan gitu. Ngapa? Ya, ulang. Jadi sebelum kita bergabung menjadi anggota Gudep itu, kita kan menjadi calon tamu ambalan gitu, Kak. Jadi setelah adanya pelantikan kacu, jadi adanya pelantikan calon tamu ambalan gitu, Kak. Jadi sebelum pada kegiatan-kegiatan ini, kegiatan pramukanya diadakan pada hari Jumat jam 2 sampai jam 4, Kak. Jadi pas saat latihan itu ada beberapa kegiatan, yaitu seperti outboundnya seperti ya buat bahagia-bahagia gitu lah, Kak. Berbahagia-bahagia. Iya. Tapi kalau yang nggak bahagia gimana tuh? Enggak ada ya? Mana tahu dia mageran anaknya kan, malah disuruh outbound gitu. Boleh, silakan. Sedikit tambahan lagi, Kak, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 1 Pulau Punjung selalu diadakan hari Jumat dari jam 2. Jadi semua siswa tuh nggak ada yang dempet kegiatannya. Jadi semua organisasi tuh kayak ada peminatnya gitu kan. Iya, selalu antusias. Antusias gitu. Semua organisasi untuk mengadakan kegiatan setiap hari Jumat. Jadi PBM juga tidak terganggu karena hari Jumat kita kan pulangnya juga cepat, jadi nggak ada belajar sore juga. Abang jadi kangen, boleh? Jadi kangen jadi anak SMA gitu. Sekarang udah 22 tahun. Kalian umur berapa? 17. 18, 17. Berarti 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu abang SMA gitu. Kangen deh. Nostalgia sama suasana SMA. Masih ada pendaftaran siswa baru nggak? Aduh, kayaknya. Enggak ada. Ada tahun abang depan. Mau mendaftar lagi tahun depan. Udah kada luar sore Izin menambahkan, Kak, selain dari bidang-bidang yang telah disebutkan oleh teman-teman tadi,
Manda ingin menyampaikan di bidang keagamaan bahwa SMA Negeri 1 Pulau Punjung itu memiliki program tahfiz yang mana pada setiap tahunnya itu alhamdulillah akan menghasilkan wisudawan tahfiz. Kemarin SMA Negeri 1 Pulau Punjung berhasil mengutus lomba cerdas Al-Quran tingkat provinsi. Dan banyak alumni dari SMA Negeri 1 Pulau Punjung yang lulus di perguruan tinggi dengan jalur tahfiz. Ada yang tahfiznya 30 juz, lulus di pendidikan dokter, seperti itu Kak. Tepuk tangan dulu. Keren kan? Ada yang hafiz ya. Itu gimana lah anak-anak tuh yang bisa ngapal sampai berapa juz tuh dah? Iya, Kita ngapal kululawahat aja udah alhamdulillah. Gila. Nah itu kan boleh ada yang cerita itu selempangnya. Oh, selempang Iya. ini Kak. Itu apa aja tuh? Ada duta apa aja tuh? Duta apa gitu. Oh, jadi alhamdulillah Vivi kemarin kan ikut pemilihan duta genre Kabupaten Darmasraya dan alhamdulillah mendapat juara 5. Juara 5? Iya, juara 5. Itu tuh karena ada sedikit gimana ya ngomongnya? Ketidakadilan. Bukan. Gimana? Ketidakadanya persiapan. Oke, tidak. Jadi kan waktu itu kan ada diumumin untuk ada pemilihan top 5. Iya. Jadi Vivi nggak ada persiapan, soalnya ngerasa nggak mungkin deh masuk top 5 gitu kan, masuk 5 besar gitu kan. Ternyata masuk 5 besar. Jadi 5 besarnya ada Gak apa-apa sih. speech-nya gitu di Gak apa-apa depan. sih Jadi- soalnya gimana pun tidak siapnya, tapi juara 5 tuh udah Iya, keren tuh banget lah. lah. Tepuk tangan dulu dong untuk Vivi. Apalagi nggak Iya, pakai iya. persiapan ya kan? Iya, nggak ada persiapan sama Gila, sekali waktu keren. itu. Wah, ada speech-nya gitu. Iya, ada speech-nya yang top 5-nya itu yang Top 5 speech, tapi si Vivi Untuk- nggak ada persiapan. Iya, jadi agak grogi gitu, nampak kali Apa sih? groginya. Udah keren banget tuh. Abang Padahal kalau guru-guru juga nonton. ganteng Bang. pengen juga ikut duta-duta kayak gitu. Tapi Terus? udah salahnya udah tua kali. Terus Terus? kemarin pemilihan duta kosmetik aman yang diadakan oleh BPOM Kabupaten Darmasraya dan alhamdulillah menjadi juara 2. Dan kemarin juga mengikuti kegiatan BIMTEK yang diadakan di Bekasi, namun Vivi ikut kegiatannya tuh melalui online. Iya. Soalnya yang BPOM Kabupaten Darmasraya katanya kita online dulu yang untuk BIMTEK. Nanti kalau untuk pemilihan diusahakan untuk offline. Kemarin yang juara sampai berapa tuh yang ikut BIMTEK-nya? juara 3 sampai juara 3. 1 2 3 itu 1 2 ikut 3. BIMTEK. Keren sih. Hebat. Tepuk tangan dulu dong. Ini tadi genre udah cerita ya. Siapa lagi genre di sini? Cuman Vivi. Kalau untuk genre di SMA 1 Pulau Punjung ada berempat, Ada berempat. Bang. Cuman yang 3 orang lagi juga sibuk, ada oh, ada kegiatan di kegiatan. luar Nggak juga apa sih. gitu. Keren. Jadi Vivi sendiri mewakili di Kalau sini. itu selempang apa? Boleh diceritain? Kalau ini selempang Forum Anak Darmasraya, Kak. Forum Anak Darmasraya. Ya, jadi siswa-siswa di SMA Negeri 1 Pulau Punjung ini ada yang tergabung ke dalam Forum Anak Darmasraya di bawah binaan Dinsos P3A PPKB, di mana kami sebagai Forum Anak Darmasraya sendiri menjadi menjembatani dari pemerintah, dari anak-anak ke pemerintah, di mana di Forum Anak Darmasraya ini sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi anak-anak se-Darmasraya kepada pemerintah. Dan untuk menyampaikan aspirasi tersebut bisa melalui musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan daerah. Kalau yang medalinya medali apa? Kalau ini kemarin alhamdulillah Mulia berhasil memperoleh ranking 1 pada lomba ranking 1 yang diadakan oleh Undari se-Sumbar Riau Jambi. Oh kebetulan abang yang jadi juri waktu itu. Enggak. Abang aja matematika 1 tambah 1 kadang bilang 4. Keren sih. Juara 1 ranking 1 kapan itu acaranya? Lupa bang. Ada 1 tahun yang lalu. Baru-baru ini ya. Bang. Iya. Hebat sih. Besok kalau ada ranking 1 lagi ikut lagi ya. Ya kemarin juga SMA Negeri 1 Pulau Punjung ikut lomba solosong di Undari dan alhamdulillah juga dapat juara 2. Oh iya. Solosong Ya, juga. Iya, solosong juga. Pak, yang menang solosong juara 2 tuh. Iya ada. Bukan Mulia. Oh enggak ikut. Siapa namanya? Kak Tiara Flani Boy. Oh gitu. Keren sih. Hebat. Nah, kalau gitu nanti habis ini kuliahnya ke Undari aja ya. Enggak. Silakan cari cita-cita tertinggi, setinggi apapun gitu. Keren sih. Vivi, Azizat, siapa? Mulia tadi namanya. Mulia. Nah, kalian kan punya experience banyak nih di kejuaraan ini, kejuaraan itu, kegiatan ini, kegiatan itu. Apa
perasaan kalian hingga saat ini kayak gitu, mengalami experience yang begitu hebat kayak gitu? Siapa mau jawab? Ya dulu. Kalau Mulia sih dengan mengikut berbagai perlombaan seperti ini tentunya merasa senang dan bahagia, terlebih menambah pengalaman kita kan dalam mengikuti beberapa event-event. Tentu saja itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga, Kak. Tentu menambah wawasan kita, menambah keberanian kita, menambah percaya diri kita kan dalam mengikuti event-event itu. Boleh silakan Manda. Pas masa Manda sekolah itu kan pas masuk kelas 10-nya kan kita daring, itu kan COVID. Jadi penugasan itu via Google Classroom, informasi via WhatsApp, dan itu kan sangat banyak kita menggunakan HP. Grogi, Kak. Oh enggak apa. HP. Jadi kadang tuh kan banyak main HP terus, HP lagi. Terus kan kalau kita hidup pada masa revolusi industri 4.0, yang mana teknologi berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pelajar. Jadi rasanya nggak mungkin kalau kita itu menghindari atau bahkan tidak memegang HP. Jadi banyak perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan, baik itu secara online maupun offline, itu diinformasikan lewat HP. Jadi pada saat itu Manda mengikuti lomba yang dilaksanakan secara online tingkat nasional, dan alhamdulillah 3 kali mendapatkan juara 2 tingkat nasional dan mendapatkan 7 medali emas tingkat nasional. Dan itu perasaannya kayak nggak percaya banget gitu, karena ini tingkat nasional. Jadi kan kalau kita mencari gimana sih cara mengikuti lomba-lomba itu kan kita lewat HP terus. Jadi perasaannya itu sangat bahagia, dan itu merupakan salah satu bentuk keberadaan kita, eksistensi kita dalam dunia yang serba digital ini. Mantap. Dan itu salah satu dampak positif dari HP sebenarnya, Kak. Sebenarnya iya sih, kalau kita bisa menggunakan dengan baik kayak gitu. Jadi yang sebenarnya jadi permasalahan itu bukan HP-nya, kitanya yang losing control. Artinya kita tidak mampu mengontrol atau penggunaan HP itu yang terlalu berlebihan. Benar. Apalagi TikTok yang merajalela kayak gitu ya. Untung nggak punya TikTok. Nggak apa-apa punya TikTok tuh nggak apa-apa sebenarnya. Mungkin tergantung pribadi orangnya, yang senangnya mungkin di TikTok, Kak. Gitu. Kalau abang TikTok tuh bisa dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam kayak gitu. Di rebahan aja kayak gitu. Kalau TikTok ya. Mungkin ada yang mau menambahkan. Boleh, Vi, silakan. Mungkin Vivi mau nambahin, Bang. Sebelumnya Vivi mau mengucapkan terima kasih banyak ke SMA Negeri 1 Pulau Punjung, karena di SMA 1 Pulau Punjung ini bakat dan minat Vivi tersalurkan. Jadi Vivi tuh merasa sangat senang. Gimana ya, kayak maunya tuh bisa tersalurkan. Jadi bisa menambah pengalaman, bisa melatih public speaking juga, cara berbicara depan orang banyak. Jadi nanti Vivi untuk ke tingkat selanjutnya, ke perguruan tinggi itu nggak bingung lagi jadinya gitu. Jadi melalui SMA 1 ini Vivi bisa menyalurkan itu semua. Mantap. Lan, ini sepanjang video kamu diam aja. Jadi tambahan di organisasi PBB, Fadlan sebagai pelatih dan senior di SMA 1 Pulau Punjung memiliki sekitar 49 dari anak kelas 11 sampai anak kelas 10, Kak. Jadi Fadlan yang melatih di SMA 1 Pulau Punjung itu dibagi menjadi 4 tim, dan setiap bulannya dia memiliki upacara bendera di SMA 1 Pulau Punjung. Dan kemarin di seleksi Paskibraka Kabupaten, SMA ini memiliki 9 orang yang lolos di tingkat kabupaten. Itu anak kelas 11 ber-8 orang, dan anak kelas 10 1 orang. Jadi itu, Kak. Perasaan Fadlan gimana? Setelah lolos Paskibraka Provinsi tentunya senang dan bangga bisa membanggakan orang tua, bisa salam di depan gubernur dan upacara di kantor gubernur, Kak. Itu siapa di ujung? Aziza ya? Aziza gimana aja perasaannya udah kayak jadi anak yang aktif banget lah di sekolah kayak gitu? Ya mungkin karena Aziza baru bergabung ke SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Iya. Jadi Aziza dalam waktu bulan Agustus ini juga, pada tanggal 1 Agustus alhamdulillah Aziza ikut Olimpiade 3 mata pelajaran, ekonomi, kimia dan fisika. Alhamdulillah yang ekonomi meraih medali emas, dan kimia meraih medali perunggu, dan fisika meraih medali perak. Alhamdulillah itu tuh mendapat juara 1 dan juara 2. Jadi perasaan Aiza di SMA 1 Pulau Punjung ini
karena Aiza mungkin baru bergabung gitu kan Kak. Iya. Jadi Aiza itu udah sangat bahagia gitu, udah berterima kasih banyak kepada SMA 1 Pulau Punjung karena udah tersalurkan bakat-bakat Aiza yang terpendam dulu di SMP mungkin karena corona gitu Kak. Iya. Jadi sekarang udah dapat ikut olimpiade lagi gitu. Gimana perasaannya waktu ikut olimpiade 3 mata pelajaran yang paling susah menurut Abang? Itu apa tadi? Fisika, kimia, terus ekonomi loh, gila. Aduh. Perasaannya itu bahagia Kak karena itu tuh karena mendapat dukungan dari guru dan orang tua gitu Kak. Jadi Aiza selalu didukung dalam kegiatan perlombaan-perlombaan akademik gitu Kak. Jadi kalau di non akademik Aiza juga bergabung di organisasi pramuka dan rohis gitu Kak. Alhamdulillah sekarang Aiza menjadi hafiz Quran yaitu 5 juz Kak. Wah, mantap. Udah pinter, penghafal Al-Quran. Wah, hebat. Anak SMA 1 Pulau Punjung itu punya berlian-berlian lah karena hebat. Amin. Kak izin mau Boleh, nambahkan sedikit. silakan. Mengenai tentang prestasi yang Manda dan teman-teman raih, itu tidak terlepas dari jasa-jasa orang sekitar Kak. Guru, orang tua, teman-teman, itu benar-benar powerful banget suportifnya. Dan itu karena prestasi yang kami raih, alhamdulillah seperti yang telah disampaikan oleh Mulia tadi, SMA Negeri 1 Pulau Punjung pada angkatan kedua salah satu, jadi ada 2 sekolah di Dharmasraya itu yang menjadi sekolah penggerak. Salah satunya SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Dan itu merupakan sebuah katalis dalam mewujudkan visi Indonesia yang merdeka, visi pendidikan Indonesia. Karena pada sekolah penggerak itu tidak hanya berpatokan pada siswanya saja. Karena pada sekolah penggerak itu lebih memfokuskan pada pengembangan secara holistik, tidak hanya siswa tetapi didampingi oleh guru-guru dan kepala sekolah yang sangat hebat dan unggul. Pemilihan katanya loh tinggi, katalis, holistik, gila. Bener banget yang dibilang sama Iya. Manda tadi Kak. Dan juga untuk 17 Agustus besok, tim paduan suara SMA Negeri 1 Pulau Punjung lagi-lagi ditunjuk sebagai tim paduan suara untuk di kantor Bupati acara 17 Agustus. 17 Agustus besok ya. Iya, karena setiap tahun emang langganannya tuh SMA 1 Pulau Punjung. Berarti suaranya tuh bulat-bulat semua ya. Gila. Sekitar 100 orang ada. 100 orang paduan suaranya. Paduan suaranya. Gila, hebat. Nah, itu kan tadi sempat ada kesinggungan tentang orang tua gitu. Nah, orang tua ngelihat kalian masing-masing nih yang kayak mungkin ada sisi negatifnya, kalian tuh jadi kurang waktu sama keluarga kayak gitu. Gimana tanggapan kalian mengenai hal itu gitu? Manda. Boleh. Menurut Manda itu parenting ya Kak. Iya, parenting. Kalau orang tua Manda sangat mendukung terhadap hal-hal yang positif, apalagi pendidikan. Karena zaman sekarang kalau kita lihat, kalau kita tidak mempunyai pendidikan, kita mau jadi apa gitu. Jadi orang tua tuh selalu mendukung apapun kegiatan kalau berdampak positif dan itu tidak mengganggu, maksudnya tidak mengganggu kayak kesehatan, itu dipersilahkan. Jadi kayak sebenarnya yang mengontrol diri kita itu kan kita sendiri. Kita merupakan pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi kalau orang tua misalnya ada kegiatan-kegiatan itu tidak pernah memaksakan apapun, tergantung kalau kita suka silahkan, selagi itu memiliki dampak positif dan pengaruh yang besar juga bagi kita. Jadi tidak istilahnya kita ikut-ikutan teman, nggak seperti itu Kak. Mantap, hebat. Dari gaya bicara kalian saja Abang bisa tahu kalau kalian tuh punya kemampuan yang tinggi lah, skill yang tinggi, keren. Yang lain Izin gimana? menambahkan Kak. Kalau Mulia sendiri, bagi orang tua tuh selagi itu hal-hal yang positif dan itu membuat kita senang, itu diizinkan Kak. Selagi kita bisa memanage waktu kita antara belajar dengan organisasi, dengan ekstrakurikuler, selagi bisa memanage waktu, insya Allah orang tua mengizinkan. Terlebih lagi, apa yang kita dapatkan di organisasi itu belum tentu bisa kita dapatkan di kelas kan Kak. Iya. Benar. Seperti belajar public speaking, kita belajar di organisasi. Di kelas belum tentu kita bisa belajar public speaking semaksimal di organisasi. Oleh karena itulah orang tua Mulia sangat mensupport Mulia untuk eksis di ekstrakurikuler dan organisasi lainnya. Oke deh, balik lagi pertanyaan tadi. Cita-cita kalian masing-masing apa? Boleh jawab dari Ujung atau dari Fadlan, boleh silakan.
Cita-cita Aiza yaitu menjadi dokter, Kak. Karena Amin. Aminkan. karena pada kedua orang tua Aiza kebanyakan itu keluarganya itu menjadi cita-citanya itu menjadi dokter. Jadi Aiza melihat kakak-kakak Aiza, melihat sepupu Aiza gitu menjadi dokter, jadi pengen gitu, Kak. Dan karena orang tua mendukung juga menjadi dokter, dan Aiza ingin melanjutkan tentang materi-materi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu dalam bidang kedokteran gitu, Kak. Amin, lo jadi dokter ya. Terus si Mulia apa cita-citanya? Kalau Mulia sih Kak, bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan bisa lulus kedokteran UNAN. Banyak yang menjadi dokter ya? Iya, karena Mulia memang dari SD memang sudah punya cita-cita, keinginan untuk menjadi dokter. Mulia udah eksis juga kan di kegiatan-kegiatan yang berbasis UKS, kesehatan. Dan waktu itu juga Mulia waktu SMP pernah memenangkan lomba Jambore UKS. Waktu itu penyuluhan kesehatan, juara 2 se-Darmasraya. Dan Mulia juga tetap eksis di kegiatan-kegiatan kesehatan sampai sekarang ini. Mantap, mudah-mudahan diaminkan jadi dokter ya, 2 dokter. Entah. Oke, mungkin Bibi lanjutin, Bibi. Kak. Kalau Bibi sendiri, semua orang tentu cita-citanya pengen jadi orang sukses ya, Iya Kak. dong. Kalau orang tua sendiri pengennya tuh Bibi masuk ke kesehatan juga. Tapi Kayak Bibi nggak dokter, farmasi, kayak gitulah, Kak. Tapi Bibi basicnya itu kayak lebih ke ilmu komunikasi, Kak. Yes, wing. Atau kayak gimana ya, pokoknya tuh ilmu komunikasi, HI. Iya. Pokoknya tuh hubungan lebih ke situ internasional ya. sih. Tapi orang tua pengennya di kesehatan kayak farmasi, dokter gigi atau pendidikan dokter kayak gitu, Kak. Mungkin Tapi itu aja. kalau saran abang lanjutin ke HI deh. HI. Ya, soalnya public speakingnya bagus. Mungkin lanjut. Baiklah, mungkin cita-cita Fadlan itu STIN, Kak. Steam apa? Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Jadi Fadlan berpegang teguh pada prinsip Papi Fadlan, yaitu bercita-citalah setinggi-tinggi mungkin, dan jika kau jatuh kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Anjay. Jadi Intel ya, yang Siap. tukang bakso kayak apa? Kijang 1, Kijang 2. Manda apa cita-citanya Manda? Kalau berbicara tentang cita-cita ini juga banyak juga, Kak. Banyak. Maksudnya gini, kan kalau kita berfokus pada satu titik, belum tentu juga kita tepat sasaran. Jadi kita harus menyiapkan cadangan-cadangan berikutnya. Iya tuh. Dulu awalnya Manda tuh ingin menjadi dokter awalnya. Karena melihat orang-orang sakit, ada sih kepengen kayak kita membantu orang. Kan kalau kita membantu orang itu mendapatkan pahala ya, Kak. Tapi kalau sekarang mungkin lebih arah ke teknik. Mau jadi anak teknik? Maksudnya kayak mapel-mapel yang berkaitan tuh kayak matematika, fisika. Oh gitu. Tapi juga kalau siapa sih anak IPA yang nggak mau jadi dokter? Siapa yang nggak mau jadi dokter Tapi Bang gitu? dulu anak IPAL. Tapi sekarang abang pengen jadi anak Raffi Ahmad. Oh, Cita-cita. iya ya, jadi Rafathar. Pengen jadi abangnya Rafathar kayak gitu. Jadi hidup kan aman kayak gitu kan. Punya klub bola kayak gitu. Terus kalau yang lebih berarti pengen jadi ahli matematika kayak gitu ya. Kemarin pas enggak juga, Kak. Jadi Terus? gini, Kak. Pas SMP itu kan, pas SMP itu emang betul-betul nggak pengen ambil kesehatan. Jadi pas SMP itu lebih mengarah ke guru pengennya. Pas di SMA kita ada tes psikologi. Jadi pas di minat bakat itu sarannya itu ke dokter. Karena yang tinggi itu waktu itu sainsnya. Tapi pas setelah lihat sekarang itu juga dokter tuh iya juga, cuman kalau kayak teknik sipil kayak itu juga, Kak. Oh berarti bisa Tapi tuh sekali intinya, dua Kak, tuh. Jadi dokter juga, jadi teknik sipil juga. Tapi intinya ingin sukses lah dunia akhirat. Amin. Itu sih yang penting deh. Kak, cita-cita yang sebenarnya itu adalah habis 30 juz. Nah. Karena itu di dunia kita mendapatkan manfaat, di akhirat juga. Doain, Tepuk Kak. tangan dulu ya kita semua ya. Terima kasih sudah mempersilahkan kami rombongan Damastar untuk datang ke SMA 1 Pulau Punjung. Saya Bagus Heryadi, host untuk ngobat hari ini, dan ada Aziza, Mulia, Manda, Vivi, dan Fadlan. Terima kasih banget. Saya Bagus tutup ngobat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.